Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, masuk. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa baiti wa sahbihi ajmain wa tabi'in wa tabi'in paman tabi'in bi sunnah mati semula khulafai rasyidin Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Ali radhiyallahu anhum wa ila rasul mujtahidin muqallidin fitin wa syuhada wa sholihin wa ulama'il amilin Rasulullah Sabtul Qadir Al-Jilani Syekhuddin Al-Sabandi Syekh Asadili Syahmat Al-Badr Syahmat Al-Rifai Syabi Zakaria Anawi Syabi Hamid Muhammad Al-Ghazali wa ghairi majmu'in wa ila hadrati jami'a masyayina wa rabbi arwahina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lan tumurun lama iftakhara nalikane bungah-bungah gede. Wa nazala lan tumurun lama iftakhara nalikane bungah-bungah gumedhe sopal muslimun pira-pira wong Islam wa ahlul kitab bilan ahli kitab apa laisa bi amaniyikum wala amaniya ahlil kitabi wala amani ahlil kitabi. Ayat laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitabi may ya'mal su'ay yujzabih wala yajid lahu min dunillahi waliya. Laisa urana pal amru perkara kang Laisa urana pal amru perkarane mlebu swarga. Laisa urana pal amru perkarane mlebu swarga iku manuton den gantungaken bi amaniyikum kelawan angen-angen sira kabeh wala amani ahli kitab lan ora angen-angene ahli kitab bil amali tetapi bil amali balik kelawan amal as-solihi kang bagus bil amali balik kelawan amal as-solihi kang bagus. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Ayat ini turun ketika orang-orang Islam berbangga hati dan juga orang-orang ahli kitab. Jadi kadang kita sebagai orang muslim juga diuji oleh Allah seakan-akan kita ahli surga. Padahal juga belum tentu. Makanya dulu saat ayat ini turun, orang-orang muslim dan juga ahli kitab itu berbangga diri, berbesar hati, merasa sudah masuk surga, sudah ahli surga. Terus turun ayat ini, laisa bi amanikum, kata Allah, bukanlah masuk surganya orang muslim dan juga ahli kitab itu tergantung terhadap angan-angannya, imajinasi. Amaniyikum itu kalau bahasa sekarang imajinasi. Jadi udah pede banget merasa sudah pasti nanti akan masuk surga. Padahal Allah mengatakan laisa bi amanikum wala bi amani ahlil kitab. Tetapi apa bil amalis soleh, tetapi tergantung amal baiknya. Kadang diantara kita hanya bangga dengan simbol-simbol Islam, padahal amaliyahnya, perbuatannya tidak soleh, masih bermusuhan, masih saling menjatuhkan, mencaci, saling menghina, saling merendahkan sesama orang yang bertauhid, sesama orang yang masih bersahadat. Tetapi dengan simbol-simbol itu dia merasa berjuang, merasa sudah paling Islam, merasa pasti masuk surga. Padahal tidak.
Allah memberi tanda kepada manusia yang nanti itu akan masuk surga adalah dengan tanda orang tersebut diberi amal, ditakdirkan mempunyai amal yang soleh, bukan sekedar berpakaian islami, tapi memang amalnya soleh. Itu yang susah itu. Man utawi sapane wong ya malu ngamal sapa man. Man utawi sapane wong iku ya malu amal sapa man su'an ing Allah. Yujza mongko den wales sapa man bi kelawan su. Man utawi sapane wong iku ya malu ngamal sapa man su'an ing Allah. Yujza mongko den wales sapa man bi kelawan su. Imma fil akhirati ono kalane ing dalem akhirat. Aufit dunia utawa ing dalam dunia bil bala'i kelawan bilai wal mihani lan piro-piro coba kama kaya keterangan waroda kang wis tumeka fil hadisi ing dalam hadis. Lanjutnya firman Allah adalah ma'yamal su'an yujza bihi, barang siapa beramal buruk walaupun pakaiannya islami tapi kalau kelakuannya buruk yujzabi maka akan dibalas oleh Allah dengan keburukan. Nah, sekarang yang banyak beramal di antara manusia sekarang itu banyak beramal yaitu tangannya tik tik tik. Nah, jadi Gusli tangannya suka tik 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 mijiti HP tapi yang enggak baik. Nah, itu akan dibalas oleh Allah. Barang siapa beramal yang buruk maka Allah akan membalasnya dengan keburukan. Ada kalanya balasan itu di akhirat, ada kalanya di dunia. Maka kadang kita terlena karena kita tidak pernah mendapatkan azab, seakan-akan kita selamat dan aman dari murkanya Allah ketika kita berbuat keburukan. Padahal nanti pasti akan dibalas di akhirat. Seperti surat Yasin ayat berapa itu ya? Di surat Yasin itu kan nanti tangan kita yang berbicara gitu. Udah, kalau sudah itu keadilan dan pasti tegak, pasti diazab oleh Gusti Allah. Gak iso menghindar. Kalau sekarang mungkin tertutupi dengan stylish kita islami, sarungan riwa-riwi ketonan, songkoan hitam, songkoan putih, baunya misik, seakan-akan kita soleh banget. Padahal belum tentu. Mayyamal su'an yujza bihi. Kadang balasan keburukan kita itu tidak sekarang tapi nanti. Maka jangan merasa aman dari mihan atau yujzanya, balasannya Allah, karena kalau kita memang punya keburukan pasti akan dibalas oleh Allah. Maka jangan berbangga hati sudah merasa ahli surga. Wala yajid lan ora nemu sapa man lahu kedune man, walam yajid lan ora nemu sapa man lahu kedune man min dunillahi saking liyane Gusti Allah, ai ghairihi tegese liyane Gusti Allah waliyan ing kang jogo. Waliyan ing kang jogo, maknanya wali itu banyak, ada kalanya maknanya kekasih. Kalau di ayat ini maknanya menjaga. Jangan merasa wali kalau nggak bisa menjaga orang lain. Makanya termasuk kerabatnya wali itu wong sing iso jaga wong liya. Dalam hal ini banyak di Batam security. Bisa-bisa seperti jadi wali ya, kita tidur dia jaga keliling, ngejam, jaga portal, dia menjaga orang lain. Tapi kadang disia-siakan ya. Makanya hati-hati itu, jangan-jangan nanti dia walian bimakna penjaga. Walian ing wali yahfaduhu kang reksa sapa wali ing man. Wala nasira lan ora ana kang nulungi. Wala nasiron ora ana kang nulungi. Yamnauhu tegese nulungi sapa nasir
ingman minhu saking adab. Lanjutnya firman Allah, wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasiro. Dan ketika orang itu berbuat buruk, pasti akan dibalas oleh Allah dengan keburukan, yang mana tidak akan ada orang yang bisa menjaga dan juga menolong dari siksaannya Allah. Gak sakit jenenge kadung Allah, kadung tidak soleh, kadung dadi pecundang, mesti engko dihukum karo Gusti Allah, dan tidak ada yang bisa menjaga dari adab itu. Makanya hati-hati bertindak apalagi atas nama agama. Jangan sampai merendahkan agama kita dengan berbuat buruk atas nama agama. Sekarang kan seperti itu di Indonesia itu, yang banyak seperti itu. Atas nama agama dia melukai orang lain. Atas nama agama dia melawan negara. Memang kita sebagai Muslim harus peka atau harus kritis terhadap penguasa selama itu masih dalam bidang kita, yaitu bidang keagamaan misalnya. Tapi kritis, tidak selalu harus memusuhi. Berhubungan baik dengan penyelenggara negara wajib, tapi kritis juga perlu seperti itu. Jadi agar harmoni negara ini agar berjalan dengan harmoni. Tidak perlu kita menjadi cengkonek, jadi apa? Menjadi budaknya pemerintah, tapi juga jangan jauh dengan pemerintah, jangan melawan juga pemerintah. Karena kita membawa alma mater umat Islam. Kalau mau nakal aja, jangan pakai atas nama agama. Tapi enggak, sekarang orang Indonesia sukanya apa? Sukanya berbuat melawan pemerintah dengan atas nama agama. Itu bahaya. Karena apa? Karena ujung-ujungnya negara agama yang direndahkan oleh orang lain. Masa orang Islam ngono, masa orang Islam melawan pemimpinnya sendiri yang beragama Islam, kan diketawain orang nanti yang seperti itu. Dan itu nanti akan dihadap oleh Allah. Karena tidak mudah mengatur negara. Maka kalau bisa membantu, dibantu, kalau tidak ya berusaha sendiri untuk lebih baik. Waman lan utai sapane wae ya amalu amal sapa man. Waman lan utawi sapane wae ya ngamal sapa man syai'an kelawan amal sithik. Waman lan utawi sapane ya ngamal sapa man syai'an kelawan suwiji-wiji iki yang kang sithik minas sholihati saking amal kang bagus, min dzakarin saking wong lanang, au unsa utawa wong wadon, wa wal taiman iku mukminun iman. Paulai mongko tae mengkono man iku yadkhuluna bakal manjing sapa man al jannata ing swarga. Lafadz yadkhuluna bil bina'i kelawan mabni lil maf'uli marang maf'ul wal fa'ili lan mabni fa'il. Ada yang yadkhuluna, ada yang yudkhuluna. Ada dua versi bacaan. Wala yudlamunan uratin aniaya sapa man wala yudlamunan uratin aniaya sapa man apanya naqiron kelawan sak ledoke isi kurma. Wala yudlamunan uratin aniaya sapa man naqiron kelawan sak ledoke isi kurma. Qadra nakrotin nawati kelawan kadar ledoke isi kurma. Lanjutnya firman Allah, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhuluna jannah wala yudlamuna naqira. Dan barang siapa beramal baik walaupun sedikit, ada indikator syai'an, dan barang siapa beramal baik sedikit pun
walaupun sedikit, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dengan syarat dia beriman kepada Allah alias Islam, maka walaupun amal sedikit, orang tersebut akan masuk kepada surga. Pokoknya lek ngamali api, menjaga hati orang lain, ibadah maudhoi terjaga, ibadah sosiale bagus, maka dan dia orang Islam mukminun, dan dia orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Wala yudlamuna naqiro, dan sedikit pun dia tidak akan dizalimi, tidak akan disiksa. Naqiro itu kadar yang paling kecil. Kadar yang paling kecil adalah sekecilnya isi kurma. Maka tidak akan disiksa oleh Allah apabila dia beramal baik dan dia beriman. Makanya ketika kita sudah di atas 40 usianya, tinggal nunggu matinya kapan, nah kita dihati-hati ibadah maudhu'nya, ibadah sosialnya dijaga di hati agar benar-benar Allah menganggap kita adalah hamba yang soleh. Karena di surga itu tidak ada polisi, nggak ada presiden, nggak ada kiai juga nggak ada. Yang ada apa? Abdun solehun, hambanya Allah yang soleh, apapun profesinya, mau tukang bangunan atau pejabat, yang penting soleh, dia berpotensi masuk surga. Waman lan utahe sapane wong aila ahata tegese ora ana wong suwiji ku maujud iku ahsanu bagus apane dinan agamane miman saking wong aslama kang ngadepaken sapa man. Waman lan utahe sapane wong iku ahsanu bagus apane dinan agamane aila hada tegese ora ana wong suci iku asanu bagus apane dinan agamane miman saking wong aslama kang ngadepaken sapa man wajahu ing wajah iman ai ing kota tegese nyelametaken sapa man wa akhlasolan murniaken sapa man amalahu ing ngamal iman lillahi marang Allah wa huwa taiman iku muhsinun aran muhsin. Muwahhidun tegese wong kang nyuwijikaken Allah. Waman ahsanu dinan minman aslama wajhahu wa akhlasa amalahu lillahi wa huwa muhsinun. Wa taba'alan nganut sapa man millata Ibrahima ing agama Nabi Ibrahim. Wa tabalan anut sapa man millata Ibrahima ing agama Nabi Ibrahim al-muwafaqatu kang nocoki apa millata Ibrahim limillatil islami marang agama Islam. Hanifan hale condong. Hanifan hale condong. Lafaz hanifan iku halun dadi hal. Aima ilan tegese kang condong anil adyani saking pira-pira agama. Kulluha ya sekabehane adyan. Ila dini marang agama al-qayyim kang jejeg. Wa takhadhalan dadi akan sinten Allah Gusti Allah Ibrahim ing Nabi Ibrahim khalilan ing dadi kekasih. Waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Itu firman Allah lanjutnya adalah dan barang siapa yang baik agamanya dan barang siapa yang bagus agamanya, yaitu orang yang
menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, alias orang yang ikhlas kepada Allah, dan dia adalah muhsinun. Muhsinun adalah orang yang bertauhid. Wa tabi'a millata Ibrahim, dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Hanifan, mengikutinya dengan condong. Maka Allah mengambil Nabi Ibrahim, menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Jadi orang di sini disebutkan adalah ahli kitab, yaitu orang yang masih ikut millata Ibrahim, seperti kakeknya Nabi, pamannya Nabi itu kan masih pakai millata Ibrahim sampai meninggal. Tapi walaupun menganut pada millata Ibrahim, belum Islam, tapi kalau amalnya memang aslama wajhahu, ikhlas karena Allah, maka dia juga termasuk orang yang muhsin. Dia juga bertauhid, alias apa? Alias Allah saja menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Maka pengikut Nabi Ibrahim saat sebelum sempat masuk Islam saat itu, maka juga ada berpotensi masuk surga. Maka tidak boleh ibunya Nabi, bapaknya Nabi, pamannya Nabi, kecuali Abu Lahab, itu dikatakan kafir. Tidak boleh, karena dia mengikut millata Ibrahim, dan dia apa? Aslama, mimman aslama wajhahu. Dia adalah orang-orang yang memang menghadapkan wajahnya murni karena Allah Subhanahu wa taala, ahli tauhid. Maka tidak boleh menyebutkan, walaupun belum mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, tidak boleh kakeknya Nabi disebut kafir. Dalilnya ini, karena apa? Karena kakek Nabi adalah penganut millata Ibrahim. Adapun sekarang di Tiban ada ajaran millata Ibrahim, itu bohong. Sekarang banyak sekte namanya millata Ibrahim, karena pengen apa? Murni seperti kakeknya Nabi Muhammad. Tidak bisa. Kita sekarang sudah zamannya Nabi Muhammad, harus bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad. Tapi untuk sebelumnya Muhammad itu boleh dan berpotensi masuk surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.